Guna mengatasi kemacetan di Kota Bogor, Jembatan Oto Iskandar, Otista, Kota Bogor, Jawa Barat dilakukan revitalisasi. Pada Selasa, 19 Desember 2023, revitalisasi Jembatan Otista dilakukan peresmian oleh Presiden Joko Widodo. Hadir dalam peresmian Menteri PUPR ed Interim Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, Wali Kota Bogor Bima Arya, hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Jembatan Otista ini dibangun pada 1920, kemudian diperlebar pada 1970, hingga menjadi titik arus utama Kota Bogor pada 1990, yang menjadi salah satu titik kemacetan. Bapak Presiden, jembatan ini dibangun tahun 20, dan yang khas saat itu adalah ada pondasi lengkung yang ada di bawah. Dilebarkan pada tahun 70, dan pada tahun 90-an menjadi arus utama di Kota Bogor, macet, dipenuhi oleh pedagang. Nah, karena itu ketika tahun 2015 kami melakukan kajian dan muncullah kemudian kebijakan sistem satu arah. Diberlakukan sistem satu arah di seputar istana ini, mengurangi kemacetan, tetapi ternyata titik ini adalah titik penyempitan utama, Pak. Bottlenecking utama di pusat kota. Karena itu warga meminta kepada pemerintah kota untuk melebarkan ini. Kami mengajukan kepada provinsi, sempat disetujui di tahun 2020, tetapi karena COVID terjadi kebijakan rasionalisasi ditunda. Baru kemudian pada awal tahun ini jembatan ini dibangun. Jembatan ini dibangun selama 7,5 bulan. Perjalanan yang tidak mudah, Bapak Presiden, karena warga harus cukup bersabar, bukan saja bersabar karena kemacetan yang ditimbulkan akibat pengaturan lalu lintas, tetapi juga berkurangnya pendapatan warga. Jadi izinkan pada kesempatan kali ini pemerintah kota menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga atas kesabarannya. Mudah-mudahan lancarnya jembatan ini membukakan rezeki yang lebih luas lagi bagi seluruh warga. Dengan mengucapkan bismillah, Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Oto Iskandar. Sudah disampaikan Pak Wali bahwa jembatan ini, jembatan Otista ini jembatan yang salah satu menjadi problem di Kota Bogor karena tak lebar menyempit di jembatan ini, sehingga jembatan ini dilebarkan dan kalau kita lihat sekarang sudah saya kira lebih dari cukup. 7 bulan itu menghabiskan anggaran berapa? 50-an miliar. Cagar budayanya Pak, cagar budaya yang dibawa. Tetap dijaga. Tadi saya ke bawah juga melihat bahwa apa itu konstruksi lengkung itu tetap tidak dihilangkan. Nanti aja ke bawah lihat. Sudah? Selain Pak, jadi PPATK menemukan adanya aliran dana ilegal untuk kampanye. Kalau dari Bapak Presiden ada mungkin himbauan? Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Kalau nggak sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum. Instruksinya penguasa penegak hukum supaya sistem pemilu berjalan dengan jujur dan juga ada temuan. Ya, semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah. Terima kasih Pak. Pak Firly, hari ini kan akan putusan sidang pra-peradilan dan besok akan sidang etik. Nah kan saat ini posisinya nonaktif Pak. Nanti pada saat pencopotan itu menunggu dari... Ya, semua harus menghormati proses hukum yang ada. Semua menghormati proses hukum yang ada. Dan itu masih dalam proses, jadi saya nggak mau komentar banyak. Terima kasih Pak. Soal OTP Gubernur Maluku Utara Pak. Sama, hormati proses hukum yang ada. Nah, kan hormati proses hukum yang ada di KPK. Pak, soal dasi kuning kemarin. Apa? Dasi kuning kemarin Pak, waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi kan menyebut Bapak nyaman katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Terima kasih Pak. Agenda buat besok. Ya, besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta, juga dari lembaga, dari pemerintah. Saya kira antusias untuk
bangun fasilitas maupun di zona bisnis, di zona kesehatan, zona olahraga, saya kira terus menuju ke IKN. Dan setiap bulan akan saya, kalau ada yang ngantri, ada lagi udah banyak, ya kita berbriefing untuk memberikan semangat pada yang lain untuk segera memulai. Ya, terima kasih Pak. Oh, udah lupa. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Agung Darmada melaporkan.